Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema manusia duniawi dan manusia rohani. Manusia rohani adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru sehingga mereka mengerti perkara rohani. Manusia duniawi hidupnya hanya bersandar kepada pikiran dan emosi manusiawinya saja, saudara. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16, saudara. Dalam ayat-ayat ini kita akan belajar 3 kebenaran. Apa perbedaan manusia duniawi dan manusia rohani? Yang pertama, manusia duniawi dalam bahasa Yunani disebut sukikos, hanya bersandar kepada pikiran dan emosi manusiawinya saja, saudara. Jadi dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, saudara. Saya ulang lagi, tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia duniawi sukikos, saudara, menunjukkan kepada orang yang belum dilahirkan kembali, yaitu orang hanya semata-mata, saudara, diperintah oleh kedagingannya saja, oleh manusiawinya saja, hawa nafsunya saja. Mereka ini hanya memusatkan perhatian pada kedudukan, kekayaan, saudaraku, perhatian, kehormatan, makanan, minuman, pakaian, penampilan, kesenangan duniawi, kesenangan hidup saja, kesenangan rekreasi saja, semata-mata, saudara. Dalam Efesus 2 ayat 3 firman Tuhan berkata, sebenarnya dahulu kami terhitung juga di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, kata Rasul Paulus, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi manusia duniawi menolak hal-hal yang berasal dari roh Allah, saudara. Mereka tidak mengenal Allah dan memahami cara-cara Allah, karena perkara-perkara rohani hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang rohnya telah dihidupkan oleh roh Allah. Manusia duniawi hidupnya bersandar kepada pikiran dan emosi manusiawinya saja, saudara. Dan yang kedua, saudara, manusia rohani, pneumatikos, orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 15 berkata, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Dan dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 6, Yesus berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh kudus, saudara, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh kudus adalah roh, saudara. Jadi semua orang telah dilahirkan kembali, semua orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dengan iman, ia menerima keselamatan, saudara, melalui Tuhan Yesus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus yang diam di dalam dirinya, di dalam hatinya, saudara, dan berupaya keras untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus yang mendiami dirinya, saudara. Dan dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi manusia rohani dengan pimpinan Roh Kudus, saudara, melawan setiap keinginan hawa nafsu, daging, dan kuasa dosa.
Bagi manusia rohani, hal-hal yang rohani sama nyatanya seperti hal-hal yang jasmani. Puji Tuhan, saudara. Tetapi yang mengerti hal-hal yang rohani itu jauh lebih penting. Karena itu manusia rohani menolak setiap keinginan daging atau hawa nafsu dosa. Dan yang ketiga, saudara, manusia rohani menilai segala sesuatu dan memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16 berkata, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu dan ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menjadi penasehat dia, menasehati hati dia, saudara. Tetapi kamu memiliki pikiran Kristus. Nah, saudara, dalam ayat 15 berkata manusia rohani menilai segala sesuatu. Maksudnya orang-orang yang percaya dan dipimpin oleh Roh Kudus yang diam di dalam hidupnya dapat menilai atau membedakan segala sesuatu. Apakah hal itu, saudara, hal yang rohani atau hal-hal yang duniawi. Dengan pimpinan Roh Kudus, manusia rohani akan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Sehingga mereka tidak dinilai atau dipandang oleh orang lain yang tidak mengerti kenapa manusia rohani seperti itu. Orang lain, saudara, maksudnya adalah tidak dapat mengerti mengapa orang-orang percaya atau manusia-manusia rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus mau, saudara, melayani Tuhan, mengorbankan banyak waktu, banyak uang, banyak tenaga untuk Tuhan atau untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Mereka tidak mengerti. Orang yang belum mengalami kelahiran baru tidak pernah merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan itu, saudara, kepadanya. Sehingga tanggapan kasih yang diberikan orang-orang percaya atau manusia rohani kepada Tuhan merupakan hal yang tidak masuk akal bagi mereka dan yang tidak dapat dimengerti oleh mereka. Dan ayat 16 berkata, setiap orang percaya atau orang Kristen atau manusia rohani harus memiliki pikiran Kristus. Artinya, saudara, mengetahui kehendak Kristus serta rencana dan maksud penebusan dari Kristus. Saat kita memiliki pikiran Kristus, kita memandang segala perkara sesuai dengan cara Tuhan memandangnya, menilai segala perkara sesuai dengan cara Allah, cara Tuhan menilainya, mengasihi, saudara, yang dikasihinya dan membenci yang dibencinya, yaitu dosa-dosa. Saudaraku, jadi inilah 3 kebenaran dari 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Apa perbedaan manusia duniawi dan manusia rohani? Pertama, manusia duniawi hanya bersandar kepada pikiran dan emosi manusiawinya saja. Dan yang kedua, manusia rohani, orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, manusia rohani menilai segala sesuatu, saudara, dari sudut pandang Tuhan Yesus dan memiliki pikiran Kristus. Amin, saudaraku. 1 Korintus 2 ayat ke-14 saya bacakan lagi. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Marilah kita menjadi manusia rohani supaya kita mengerti kehendak Allah, pikiran Allah, dan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami mau sungguh-sungguh, Tuhan, ikut Tuhan sehingga kami menjadi manusia yang rohani, bukan duniawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Jangan lupa berikan juga komen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.